Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur tak lupa kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan segala alam dan yang Maha Esa dan Maha Pencipta. Oke, pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini saya akan membahas dynamic routing OSPF. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai static routing, dynamic routing, EGRP. Nah, sekarang kita akan mengulang-ulang sedikit mengenai materi-materi tersebut. Dimulai dari static routing. Nah, apa itu static routing? Static routing adalah sebuah cara atau mekanisme dalam routing yang mana kita dapat mengkonfigurasikan sesuatu network supaya dapat saling terhubung dengan network lain dengan konfigurasi secara manual. Sedangkan dynamic routing kita melakukannya dengan secara otomatis. Adapun dynamic routing EGRP yaitu guna mendaftarkan network yang terhubung dengan router ke dalam tabel routing yang nantinya ditukarkan dengan router yang lain agar dapat membuat best path untuk menuju network tujuan. Dan dynamic routing EGRP termasuk Cisco proprietary. Jadi EGRP itu khusus Cisco. Nah, dynamic routing yang digunakan oleh khusus Cisco. Nah, sekarang kita masuk ke dynamic routing OSPF. Apa itu dynamic routing OSPF? OSPF. OSPF merupakan dynamic routing yang sering digunakan oleh para network engineer. Kenapa? Kenapa dia sering digunakan? Karena routing ini memiliki banyak keunggulan dibanding routing lainnya dan mempermudah kerja network engineer. Selain itu, OSPF juga bukan Cisco proprietary. Jadi itu dia bisa digunakan di berbagai brand atau di berbagai proprietary. Jadi bisa dikonfigurasikan oleh vendor-vendor router lainnya seperti Mikotic contohnya ataupun um, apa ya ataupun ya um, apa aja yang penting dia tuh vendor untuk network. Selain itu, OSPF atau Open Source Path First routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network, mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Adapun contoh-contoh topologinya bisa kalian cari di Google. Nah, adapun karakteristik OSPF yaitu satu, merupakan IGP tipe link state, jalur terbaik atau cepat. Kedua, menggunakan metric cost, jadi nilai perhitungannya bandwidth dan interface. Tiga, OSPF ini tidak memiliki keterbatasan hop count, tidak seperti RIP yang hanya bisa menjangkau 15 hop count. Memiliki nilai administrative distance sebesar 110 dan menggunakan nilai paket untuk mengetahui keberadaan router tetangga. Dapat bekerja dengan konsep hierarki karena dapat dibagi berdasarkan konsep area. Dan juga yang terakhir, pada routing dynamic OSPF, kita akan memasukkan network yang terhubung pada router tersebut atau yang terdapat pada tabel routing sebelum di routing. Nah, pembedaannya dari EGRP, jika EGRP tadi memasukkan adanya dengan no auto summary, nah sekarang kita tidak perlu masukkan no auto summary lagi. Jadi kita tinggal masukkan contoh misalnya seperti ini. Nah, router OSPF 1 network bla 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 255.255.0 area 0. Sudah, gitu saja. Oke, guys. Kita langsung saja masuk ke konfigurasinya. Kita akan masuk langsung ke labnya. Sekarang kita buka terlebih dahulu Cisco packet tracernya seperti biasa. Ayo dibuka paket tracernya.
Nah, jika sudah, sekarang kita buat topologinya. Topologinya sama seperti sebelumnya, dynamic routing OIGRP, akan tapi konfigurasinya beda. Ya. Jadi pada lab OSPF kali ini kita menggunakan satu area, yaitu area backbone atau area 0. Oke, langsung saja kita buat topologi yang terlebih dahulu. Router 3, 1, 2, 3. Oke, dirapikan sedikit. PC 2 ya. Lalu PC 2, 1, 2. Lalu sambungkan setiap bagiannya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Lalu yang ini ke sini. Oke, jika sudah, maka sekarang kita tinggal seperti sebelumnya kita masukkan IP address terlebih dahulu ya. Kita hidupkan, lalu linknya kita nyalakan, baru kita pasang IP addressnya. Seperti biasa, kita masuk ke router kiri terlebih dahulu. Atau router 1 namanya ya. No, enable, configure terminal, hostname, router 1. Jika sudah, maka kita hidupkan terlebih dahulu interface-nya. Atau kita bisa langsung masang IP, lalu kita hidupkan, lalu kita nyalakan IP address-nya. Contoh seperti ini. Interface EVA 00, IP address 9298 1.2 255 no shutdown. Nah, lalu interface EVA 01, IP address 12.12.21 no shutdown. Nah, jika sudah, maka kita akan mengaktifkan protokol OSPF. Sebelum kita melakukan routing pada OSPF, ada satu hal yang perlu kita ketahui, yaitu wildcard mask. Wildcard mask adalah suatu urutan angka-angka yang mengefektifkan paket routing dalam subnet suatu jaringan properti. Secara singkat, wildcard mask merupakan kebalikan dari subnet mask. Sehingga untuk melakukan OSPF routing, kita harus mengadvertise network yang router miliki. Wildcard mask dan area OSPF tersebut yaitu area backbone. Oke, kita masuk ke konfigurasinya. Router OSPF 1 network 92.168.1.0 255.255.255.0 area 0. Lalu network 92.98 12.12.12.0 255.255.255.0 area 0. Sudah. Lalu jika sudah, sekarang kita akan konfigurasi di router tengah. Router tengah dulu ya. Nah, no, enable, configure terminal, hostname, router 2. Nah, jika sudah, sekarang kita masukkan IP-nya seperti tadi. Interface, EVA 00, IP address 12.12.12.2 255.255.255.0 no shutdown. Sudah, masukkan berikutnya interface EVA 01, IP address 23.23.23 2 255.255.255.0 no shutdown. Lalu masukkan router OSPF-nya. Router OSPF 1 network 12.12.12.0 255.255.255.0 area 0. Lalu network 23.23.23.0 255.255.255.0 area 0. Nah, sudah. Setelah itu kita tinggal masukkan IP
Setelah itu kita akan tinggal mengkonfigurasi router yang terakhir, yaitu router kanannya, agar bisa semuanya saling terhubung ke setiap PC. No, enable, configure terminal, hostname, router 3. Oke, masukkan IP address-nya, interface, EVA 00, IP address 23.23.23.1, 255, 255, 255, 0. No shutdown. Sudah, sekarang selanjutnya interface EVA 01, IP address 92.168, 2.1, 255, 255, 255, 0. No shutdown. Sudah selesai. Sekarang tinggal router OSPF. Router OSPF 1, network 23.23.23.0, 255, 255, 255, 0, area 0. Lalu network 92.168, 2.0, 255, 255, 255, 0, area 0. Nah, sudah nih teman-teman. Sekarang kita tinggal mengkonfigurasi PC-nya. Masukkan IP address pada PC. PC kiri terlebih dahulu. Desktop, IP configuration. IP address 192.168.1.2, 255, 255, 255, 0, 192.168, 1.1. DNS Google 88.8.8. Oke, selesai. Next, PC yang terakhir. Nah, desktop, IP configuration, IP address 92.168.2.2, 255, 255, 255.0, default gateway 192.168.2.1, 8888, DNS Google. Sudah. Maka sekarang kita akan melakukan pengecekan. Pertama, pengecekan di setiap router dulu. Router kiri atau router 1. Do show IP route. Nah, di sini sudah masuk. Nah, sekarang penjelasan. Apa itu O? Angka O di sini. O di situ menandakan artinya adalah aktifnya OSPF, aktifnya dynamic routing OSPF tersebut. Nah, di sini sudah ada 23 dan 192.2.0. Nah, sekarang kita cek pada router yang kedua. Router ini. Nah, cek. Do show IP route. Nah, ini juga ada OO 288.0 dan 2.0. Karena di IP tetangga, jadi PC sudah ada. Nah, selanjutnya kita periksa pada router 3. Do show IP route. Nah, situ sudah ada 192.1.0 dan 12.12.12.0. Nah, selesai. Sekarang yang terakhir kita akan melakukan pengecekan dengan cara ping dari PC A ke PC B. Coba ping dari PC kiri ke PC kanan. Apakah berhasil? Klik fire. Sukses. Terakhir PC kanan ke PC kiri. Apakah fail? Dah, ternyata sukses. Jadi kita sudah berhasil melakukan dynamic routing OSPF, dan sekarang kita akan melakukan tracer atau kita akan mengetahui di mana dia di mana jalur yang diambil. 8.2.2. Tracer 998.2.2. Nah, sudah kelihatan kan jalur-jalurnya. Terakhir di PC kanan. From tracer 998.1.2. Nah, selesai. Sekianlah materi-materi yang saya jelaskan mengenai dynamic routing OSPF. Mungkin pada pertemuan berikutnya
Saya akan menjelaskan mengenai non-area backbone. Nah, atau mungkin materi lainnya selain SPF atau SPF traffic routing. Wah, itu sangat sulit menurut saya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena semua manusia tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.